Berkisah tentang kapal laut, di Sulawesi Selatan terdapat sebuah kapal legendaris. Adalah kapal pinisi yang berasal dari Kabupaten Bulukumba. Kapal ini diperkirakan sudah dibuat sejak abad ke-14. Sebenarnya, kapal ini sejenis kapal tradisional masyarakat Bugis yang sejak zaman dahulu dikenal sebagai pembuat perahu dan pelaut ulung. Pinisi dibuat khusus oleh masyarakat di Ara, Bira, Lemo-Lemo, dan Tanah Beru dari suku Konjo, sebuah subetnis Makassar yang sebagian besar adalah penduduk Bulukumba, Sulawesi Selatan. Perahu tradisional suku Bugis ini kerap digunakan oleh para leluhur untuk mencari nafkah dengan berlayar hingga Eropa dan Afrika. Itulah mengapa kapal pinisi pernah tercantum dalam mata uang Indonesia, salah satunya uang lembar Rp100 berwarna merah. Perahu pinisi ini adalah dibuat oleh orang masyarakat Bugis sudah ada sejak 14 Masehi. Menurut sejarah bahwa yang pertama membuat perahu pinisi adalah dari kerajaan Luwu, yaitu Seweri Gading. Pada saat itu pertama dia membuat perahu pinisi, tentu dia berlayar menuju ke tanah Tiongkok dan dia dapat mempestrikan istri raja di Tiongkok, yaitu Wechudai. Singkat cerita bahwa dia bermukim di sana begitu lama dan kembalian tetap menggunakan perahu pinisi itu untuk kembali ke kampungnya. Dalam perjalanan sudah mendekati di daerah Sulawesi Selatan, dia kapal pinisinya itu hancur kena gelombang ombak besar sehingga terpecah-pecah, dan dari itu pecahannya terdampar di Bulukumba, Sulawesi Selatan, yaitu daerah Bira, Lemo-Lemo, sehingga di situ masyarakat setempat Bulukumba terkenal dengan tradisi tradisional membuat perahu pinisi. Sejak Desember 2017, kapal ini resmi ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Penetapan kapal ini tercatat sebagai pinisi Art of Boat Building in South Sulawesi atau seni dalam pembuatan kapal di Sulawesi Selatan. Kapal pinisi terbagi dalam dua jenis, yakni pinisi Palari dan pinisi Lambda. Dari segi bentuk, pinisi Lambda cenderung lebih modern dibanding Palari. Hal itu karena pinisi Lambda sudah dilengkapi dengan mesin untuk menjalankannya, sehingga bisa berjalan ke laut tanpa bergantung pada angin. Pinisi Lambda juga cenderung besar dan dapat membawa muatan yang cukup banyak. Sementara itu, pinisi Palari ini awalnya memiliki ukuran 10 hingga 15 meter dengan daya angkut maksimal 30 ton. Kapal ini juga masih sangat tradisional karena bergerak mengandalkan layar dan angin laut. Zaman dahulu, kedua jenis kapal ini biasanya digunakan untuk mengangkut dagangan atau kapal nelayan untuk mencari ikan. Sebelum memulai pembuatan kapal pinisi, biasanya masyarakat melakukan ritual dengan menyediakan berbagai makanan, jajanan manis, dan darah ayam jago putih sebagai persembahan. Hal itu bertujuan agar mendapatkan keberuntungan dan keselamatan dalam proses pengerjaan kapal tersebut. Jajanan manis disimbolkan sebagai bentuk keinginan dari pemilik agar kapalnya mendatangkan keuntungan yang banyak. Sementara itu, darah ayam jago putih dilumaskan di atas kayu, diharapkan agar tidak ada darah yang tertumpah saat proses pembuatan kapal tersebut. Yang dimaksudkan agar pekerja tak ada yang celaka pada saat pengerjaan kapal. Berbeda dengan kapal-kapal lainnya, kapal pinisi ini terbuat dari kayu. Bahkan kayu yang digunakan pun sangat khusus. Zaman dahulu, para pembuat kapal ini mendapatkan kayu-kayu tersebut dengan tidak menebang pohon,
tapi membeli dari gudang kayu. Bahkan tidak jarang juga didatangkan dari pulau lain di luar Sulawesi. Uniknya dalam pencarian bahan kayu pun ada hari baiknya, yakni harus mencari kayu di hari ke-5 dan hari ke-7 pada bulan yang sedang berjalan. Angka 5 dalam bahasa Bugis sebagai simbol Naparilime dan Lekna, yang berarti rezeki sudah di tangan. Sementara angka 7 menyimbolkan Natujuangi dan Lekna, yang berarti selalu mendapatkan rezeki. Mereka mencari kayu yang bagus dengan ukuran yang besar dan sudah berumur tua. Setelah mendapatkan kualitas kayu yang baik, mereka memotong kayu-kayu itu. Kemudian kayu tersebut harus dikeringkan beberapa lama agar lebih mudah dipotong. Langkah selanjutnya, kayu dipotong-potong sesuai kebutuhan dan dirakit menjadi perahu. Selanjutnya dilakukan proses pendempulan. Proses ini sangat penting untuk menghindari kebocoran kapal. Setelah selesai, barulah mulai proses perakitan. Menariknya, perakitan kapal pinisi ini dimulai dari lambung kapal, lalu dilanjut dengan pemasangan tian dan layar-layarnya. Layarnya dijahit di tempat terpisah dan diupahkan kepada tukang jahit yang ahli menjahit layar. Layar pada kapal pinisi berjumlah 7 layar. 4 layar besar di tengah, 3 layar topang di muka. 7 ini melambangkan 7 samudera yang telah ditempuh oleh pinisi. Tahap terakhir adalah peluncuran perahu ke laut. Pada tahap ini, perahu ditarik bersama-sama dengan menggunakan rantai dan tali. Seluruh pekerja ikut menarik perahu. Kalau sulit, kadang dipanggil pekerja tambahan untuk menariknya. Itu pun tergantung besar atau kecilnya perahu. Masyarakat Bugis memang pelaut pulung sampai berlayar di 7 samudra, benua, dan mampu dia sebagai seorang pelaut yang mengarungi lautan luas di seluruh dunia. Nah, itulah sehingga ada inspirasi membuat perahu yang sangat unik. Juga perahu pinisi ini bukan namanya, tapi namanya perahu yang terbuat dari kayu-kayu yang berkualitas semacam kayu ulin, kayu jati, semacam itulah ya. Bahkan karena unik dan desainnya itu dan pembuatannya tidak menggunakan paku, semua dari kayu, sehingga dia bisa mendesain sampai sekarang ini perahu layar yang bisa berkapasitas sampai 200 orang, 300 orang, atau dengan kapasitas 30 ton sampai 100 ton.